Hai, perkenalkan nama saya Eltarenika Syotang. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan mini riset yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Starbucks di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi, serta kualitas pelayanan dan lingkungan terhadap kepuasan dan selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap kepuasan dan minat beli konsumen. Yang kedua, variabel dan indikator yang terdiri dari karakteristik responden, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia, status bekerja, mahasiswa, dan yang lainnya. Adapun pertanyaan dari pengaruh harga, yaitu harga produk Starbucks sesuai dengan kualitas yang saya terima. Yang kedua, harga minuman di Starbucks masih berada dalam kisaran yang dapat saya jangkau. Yang ketiga, harga yang ditawarkan Starbucks sebanding dengan pengalaman dan nilai yang saya dapatkan. Yang keempat, promo dan penawaran khusus Starbucks membantu saya dalam melakukan pembelian. Adapun dari kualitas pelayanan, yaitu barista Starbucks memberikan pelayanan dengan sangat ramah, sopan, dan profesional. Yang kedua, pelayan di Starbucks cepat dan tidak membuat saya menunggu lama. Yang ketiga, barista Starbucks memberikan informasi produk dengan jelas ketika saya bertanya. Yang keempat, kebersihan dan suasana Starbucks membuat saya nyaman. Adapun kepuasan pelanggan, yaitu saya merasa puas dengan pengalaman berkunjung ke Starbucks. Yang kedua, saya ingin kembali membeli produk Starbucks pada kesempatan berikutnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis online yang disusun menggunakan Google Form. Pemilihan media ini didasarkan pada kemudahan akses bagi responden, fleksibilitas pengisian melalui perangkat seluler, serta efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring dengan memanfaatkan platform WhatsApp. Responden diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman nyata dan penilaian pribadi mereka terkait topik penelitian. Meskipun proses penyebaran dilakukan secara sederhana, peneliti tetap memastikan bahwa responden yang berpartisipasi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian. Sebanyak 35 responden berpartisipasi dan mengisi kuesioner secara lengkap. Jumlah responden tersebut dinilai cukup untuk menggambarkan kondisi dan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti serta mendukung proses analisis data. Dari hasil analisis, total X1 N-nya 35, minimumnya 4, maksimumnya 20, min-nya 16,3, Deviation-nya 3,195. Total X2-nya N-nya 35, minimumnya 4, maksimumnya 20, min-nya 16,43, Deviation-nya 3,517. Dan total Y-nya 35, minimumnya 2, maksimumnya 10, min-nya 8,37, Deviation-nya 2016. Dan valid N-nya 35. Adapun hasil dari validitas, yaitu X1-nya total correlation-nya 0,810, lebih besar dari kriteria 0,30 dan dinyatakan valid. X1 2-nya total correlation-nya 0,625, lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan dinyatakan valid. X1,3-nya total correlation-nya 0,684, lebih besar dari kriteria 0,30 dinyatakan valid. X1,4-nya total correlation-nya 0,685, lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan dinyatakan valid. Dan X2,1-nya total correlation-nya 0,866, lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan dinyatakan valid. X2,2-nya 0,907, lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan dinyatakan valid. X2,3 total correlation-nya 0,824, lebih besar dari kriteria 0,30 dan dinyatakan valid.
X 2,4 total correlation-nya 0,782 lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan nyatakan valid. Dan Y1-nya total correlation-nya 0,891 lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan nyatakan valid. Y2-nya total correlation-nya 0,845 lebih besar dibanding kriteria 0,30 dan nyatakan valid. Adapun hasil reliabilitas yaitu X1-nya jumlah itemnya 4, Cronbens alpha-nya 0,823 sama dengan kriteria 0,70 dan nyatakan reliable. X2 jumlah itemnya 4, Cronbens alpha-nya 0,914 sama dengan kriteria 0,70 sangat reliable. Dan yang terakhir Y-nya atau jumlah itemnya 2, Cronbens alpha-nya 0,991 sama dengan kriteria 0,70 sangat reliable. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai Cronbens alpha sebesar 0,823, variabel X2 sebesar 0,914 dan variabel Y sebesar 0,991. Seluruh nilai Cronbens alpha lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson diperoleh bahwa variabel X1 memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan variabel X2 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,878 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,001. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, hasil uji korelasi antara variabel X1 dan Y menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,752 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,001. Nilai ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara X1 dan Y, yang berarti peningkatan bahwa variabel X1 cenderung diikuti oleh peningkatan pada variabel Y. Hubungan antara variabel X2 dan Y juga menunjukkan hasil yang sangat kuat dan positif, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,914 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,001. Hasil ini menegaskan bahwa variabel X2 memiliki hubungan yang sangat erat dengan variabel Y. Secara keseluruhan, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Pada taraf signifikan 1%, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,176 dikurang 0,14142 dikali 1 ditambah 0,637 dikali 2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar min 0,142 dengan nilai signifikan 0,129. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara parsial. Sementara itu, variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,637 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,001. Dengan demikian, variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Artinya, setiap peningkatan pada variabel X2 akan meningkatkan variabel Y. Nilai konstanta sebesar 0,176 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka variabel Y adalah sebesar 0,170. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.